Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wani selaku dosen dasar manajemen yang saya hormati dan sahabat-sahabat saya yang baik sekali hatinya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas mata kuliah dasar manajemen tentang perencanaan. Maka dari itu, perkenalkan saya Farid Afwan Firdaus dan teman-teman dari kelompok 6 yang terdiri dari Amalia Putri, Fani Lutfiana, Fauziah Jumna, Gina Natasha, dan Ratu Saskia. Materi pertama akan disampaikan oleh Ratu. Kepada Ratu dipersilahkan. Perencanaan. Satu perencanaan. Perencanaan apa yang akan dibuat oleh perusahaan atau organisasi? Perencanaan dari PT Pupuk Indonesia Pangan adalah menambah dan meningkatkan bahan baku kami untuk produksi yaitu gabah. Bahan baku diperbanyak dengan menaikkan sedikit harga gabah dari petani agar petani tertarik menjual gabah pada perusahaan kita agar kami mendapatkan kualitas gabah-gabah yang baik. 2. Mengapa perencanaan tersebut dibuat? Yang pertama yaitu meningkatkan produksi untuk menghasilkan atau menambahkan nilai guna suatu barang tersebut, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga mencari keuntungan bagi produsen dan kepuasan bagi konsumen. Yang kedua, membantu perekonomian para petani. Membantu perekonomian para petani merupakan bidang yang sangat penting di negara ini. Keberadaan para petani sangat membantu meningkatkan perekonomian daerah bahkan negara. Hampir rata-rata penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pemenuh karbohidrat dan sebagai bahan makanan pokok dan sangat membantu untuk menaikkan eksistensi pertanian di kalangan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina. Baik, selanjutnya siapa saja orang atau pihak yang terlibat dalam perencanaan tersebut? Yang pertama ada pemasok atau petani. Sebagai pemasok tentu berperan penting dalam pengadaan bahan baku ini. Bila tidak ada mereka, mungkin saja produksi tidak akan bisa berjalan lancar. Yang kedua, manajer produksi, yaitu orang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan produksi dalam perusahaan. Tentu saja manajer juga sangat berperan penting dalam proses pengadaan bahan baku untuk diolah dan memproduksi barang baru. Dan yang ketiga, pekerja atau karyawan. Pekerja juga tidak kalah penting dengan yang lain. Jika kita meningkatkan jumlah bahan baku dan produksi, tentu saja pekerjalah yang akan melaksanakan proses produksi yang akan direncanakan. Selanjutnya, kapan sih kegiatan yang telah direncanakan ini akan dilaksanakan? Sebenarnya ini tuh baru perencanaan, jadi belum pasti akan dilaksanakan kapan. Namun dalam perusahaan akan sesegera mungkin melaksanakan perencanaan ini. Diperkirakan perencanaan ini akan dilakukan 1 bulan setelah perencanaan ini disetujui. Dan mengenai proses pelaksanaannya diperkirakan dari 6 bulan sampai 1 tahun setelah memulai rencana ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauziah. Baik, materi selanjutnya, di mana tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Lokasi pelaksanaan dari kegiatan perencanaan ini yang pertama berada di sektor penghasil gabah yang besar, dengan memujuk para petani untuk menjual gabah mereka ke perusahaan kita. Atau bisa juga tempat yang masih banyak lokasi persawahannya. Para petani akan kita berikan sosialisasi mengenai perkembangan padi agar mereka mau menanam padi dan mau menjual padi atau gabah panenan mereka kepada perusahaan kita. Yang kedua yaitu pabrik, merupakan hal penting juga dalam proses produksi karena bahan baku yang kita dapat dan kita beli dari pemasok selanjutnya akan dibawa ke pabrik. Dan di pabriklah produksi dilaksanakan. Dari tadinya bahan baku kita beli berupa gabah, akan kita produksi menjadi beras yang biasa kita konsumsi. Yang selanjutnya adalah perkiraan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan, kita akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar 5% dari sebelum perencanaan tersebut. Biaya tambahan 5% tersebut digunakan untuk sedikit menaikkan harga beli pada petani untuk mendapat kepercayaan para petani. Selain itu, kita juga perlu ada perekrutan pekerja tambahan dalam proses produksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amalia Putri Susanti. Terima kasih Fauziah. Selanjutnya saya akan membahas perkiraan hambatan apa saja yang dihadapi. Untuk rencana ini kemungkinan akan ada hambatan
Yaitu yang pertama, memerlukan biaya yang lebih banyak dari sebelumnya. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup panjang. Tiga, kesulitan mendapat kepercayaan dari para pemasok. Keempat, memerlukan pegawai tambahan. Lalu, ada upaya apa saja yang dilakukan semua pihak agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya yang pertama, mempersiapkan semua dengan rinci, lalu membuat plan B jika rencana tidak sesuai, mempersiapkan biaya tambahan, dan yang terakhir mempersiapkan perekrutan pegawai baru. Selanjutnya akan ada materi yang disampaikan oleh Fani. Baik, terima kasih Amalia. Materi selanjutnya, perencanaan yang dibuat kelompok termasuk rencana strategis atau rencana operasional. Perencanaan yang kami buat itu termasuk rencana strategis, karena perencanaan ini harus disusun dan didesain oleh manajer tingkat tinggi. Perencanaan ini juga sebenarnya memiliki dampak yang sangat baik untuk perusahaan. Selanjutnya. Perencanaan yang dibuat oleh kelompok termasuk rencana jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Perencanaan yang kami buat itu termasuk ke dalam rencana jangka panjang, karena perencanaan ini bisa dilakukan secara terus-menerus dan perencanaan ini memiliki dampak yang sangat baik untuk perusahaan dan dapat membantu tingkat perekonomian para pemasok atau para petani. Baik, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materinya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pengadaan bahan baku diperbanyak dengan menaikkan sedikit harga gabah pada petani akan membuat petani lebih tertarik menjual gabah pada perusahaan kita. Selanjutnya dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh dan dapat membantu perekonomian para petani. Tapi harus disediakannya biaya terlebih dahulu. Serta jika dilakukan, perencanaan ini merupakan perencanaan strategis dan dapat menjadi rencana jangka panjang. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.